Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara kelas tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam, semoga Allah senantiasakan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung. Gimana nih kabarnya hari ini, Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah Insya Allah, sehat. Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat nih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Dan untuk hari ini tepatnya tanggal 29 Januari 2024, wah nggak kerasa ya, sudah di pertemuan keempat aja nih. Mudah-mudahan kita terus bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, begitu. Dan Amin. untuk dari segi pesertanya di hari ini baru ada beberapa. Insya Allah peserta yang lainnya akan segera bergabung. Dan mungkin juga Bapak Ibu semua udah nggak sabar untuk menimba ilmu kembali yang akan di-share oleh Ustadz Ari pada malam hari ini. Dan hari ini juga Pak Ustadz Ari sudah bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa. Gimana nih Pak Ustadz, kabarnya baik ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk Alhamdulillah sehat. materinya pun juga sudah disiapkan ya Pak Ustadz ya. Siap Syifa. Oke, siap nih Pak Ustadz. Nah, untuk Bapak Ibu semua, mari nih dipersiapkan terlebih dahulu, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya. Masih ada yang akan dibahas oleh Pak Ustadz Ari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada malam hari ini dapat diterima dengan maksimal mungkin dan juga bermanfaat ya. Dan mari kita mulai saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Bismillah maksudnya ya, mohon maaf. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mangga waktu tempatnya silakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukran Syifa dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya semangat ya, dan juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sampai saat ini, yaitu kesempatan untuk belajar ya, berthalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tergolong kepada orang-orang yang bersyukur ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum ya, yaitu Allah akan tambah syukur itu insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini tanpa terasa sudah pertemuan keempat lagi berarti ya. Berarti kita sudah bertemu 8 pertemuan nih, dari modul A, modul B. Ini baru tahap mad 4 harakat ya. Belum nanti mad 6 harakat, belum nanti gunnah, masih panjang sekali ibu-ibu sekalian ya. Jadi insya Allah kita insya Allah konsepnya adalah perlahan tapi pasti ya. Sedikit demi sedikit, tapi Bapak Ibu sekalian bisa insya Allah ya. Baik, seperti biasa untuk mengawali Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan kembali seperti biasa. Pola ini akan terus kita ulang terus ya, sehingga nanti akan menjadi lidah kita biar terbiasa insya Allah ya. Baik, kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan polanya.
Tiga kali seperti biasa, tiga kali. Nanti kita masuk ke Al-Fatihah, ya. Sama-sama saja, tidak tidak apa-apa. Yuk kita sama-sama. Sebentar ini. Apa? Ya nggak apa-apa. Ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنا بوننا بنبينا بينبونا بنا بوننا بنبينا بينبونا. Ya, ini pasti sudah pada lancar ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini diusahakan sering. Meskipun sudah lancar, nanti bisa dirasakan ketika dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Kalau huruf ba pasti lancar. Huruf ba itu lebih enak ya di mulut tuh ya. Antara pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Tapi nanti ada huruf-huruf yang seperti qaf, ro, itu ya dilatih kembali ya. Baik, itu sekedar pengingat saja Bapak Ibu sekalian mempraktekkan pola ini. Baik, berikutnya pola mad panjang 4 harokat ya. Siap, seperti biasa ikuti saja ya. 1, 2, 3. Ana bana ana bana tanata anata Oke, diawali Ibu Eriga, silakan. Bisa dirubah apa sudah bisa mengganti huruf ya, Ibu ya? Siap. Diganti dengan huruf ja. Siap. Nah, ini huruf ba saja biar lebih mudah. Janaja ya, silakan. Diganti menjadi jim, ja. Janaja, naja, naja, janaja, naja, naja. Oke, sebentar. Absennya ada di sini. Oke, sip, mantap Ibu ya. Berikutnya Kak Fariz. Silakan. Hurufnya huruf da, huruf dal. Huruf da ya? Ah, ya. Ya, da. Nada, nada, anada, nada. Sedikit lagi. Oh, iya, Ya. Bapak. Dua harakatnya disempurnakan. Dua harakat. Ya. Nada, nada, anada. Kok ada? Ulangi lagi. Oke, silakan. Polanya ada. Nada, nada, anada. Dana, dana, Da. Da. Nah, jangan a. Ya. Dana,
Dana dana da anada a dana Oke, sip. dana da anada a. Nah, cukup, sip ya. Yang penting nanti kekonsistenan itunya tuh, 4 harokatnya, Kak Faris ya. Ya, Baik, siap. berikutnya Ibu Mardiana, silakan. Hurufnya huruf sa. Sa, Bu. Saya Pak. Sa, sin, sin. Sin. Sana sana sa anasa a sana sana sa anasa a Masya Allah. Sip. Berikutnya Ibu Sumartini. Ya, betul tidak? Ya, Oke, silakan. huruf apa Ustaz? Oh ya, Afwan. Huruf lam saja. Lam. Lam. Lana. Lana lana la anala a lana la anala a Sedikit menghilang suaranya, Ibu. Sedikit. Apa satu kali lagi? Satu kali lagi. lana la lana lana la anala a lana lana la anala Oke, cukup. Alhamdulillah ya. Tes Syifa sudah berarti ya? Sudah, Pak Ustadz. Ada yang belum? Oh, oke. Sudah ya? Oke, yang lainnya ada izin yang menyimak dan ada izin yang lainnya juga ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, pembahasan sebelumnya sudah dipraktekkan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Cuman satu kali lagi kita akan coba memastikan agar apa yang Ibu latih, apa yang Ibu rekam kembali ya latihan ini kita cek kembali ya. Kita cek kembali malam hari ini biar memastikan karena Ibu-ibu sekalian untuk malam hari ini kita akan membereskan materinya dan tidak ada latihan lagi selain ke Al-Quran langsung nanti. Ya, jadi siap-siap nih. Kita sudah mulai masuk ke Al-Quran nanti ya. Maksudnya satu surat ya. Quran surah Al-Kafirun ya nanti. Baik, kita cek terlebih dahulu. Siap ya. Dari Ibu Eriga terlebih dahulu seperti biasa 2 baris, Bu. Ya. Dari atas dulu. Wala takunu wa adna Musa wa aufu bi ahdi Ya. afakullama ja'akum wassama abina Ya. allati an'amtu alaiku Ini Bu. kelewatan. Iya. Allati an'amtu alaikum. Oke, beres. Gimana Ibu Erika sudah enak? Iya, Oke, lebih lancar. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, lebih lancar. Sip. Berikutnya Kak Faris. Ya. Ini. Saya kulus sufaha. Nah, hati-hati masih ingat Kak Faris catatannya Ini. Oh iya. digimanakan di akhir ini? Saya Kalau kulus ketika wakaf, wakaf. ayo coba dipraktekkan lagi. Saya kulus sufaha. Nah, masih ingat ada catatan ketika diwakafkan ini dibacanya jadi gimana? Nah, kita lihat catatannya ya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan Kak Faris ya. Nah, yang ketiga berarti nih.
Oh iya lupa. Apabila ada alis bertemu dengan hamzah, dibaca panjang 5 sampai 6 harakat ketika diwakafkan. Nah, dan ini sebetulnya ada tambahannya, disukunkan ya. Jadi apa? Ada tambahannya disukunkan. Berarti hamzahnya itu disukunkan. Disukunkan. Berarti dibacanya sayaqulus sufaha. Nah, gitu, Pak Faris. Oh, U-nya nggak dibaca ya? Ya, disukunkan kan di sini di halaman ini sudah disukunkan. Oh iya. Sayaqulu sufaha Iya, ulaika ashabu sukunkan, sudah wakaf, sudah berwakaf. ya ulaika ashab Nah, gitu. Sip, berikutnya. wa ahidna illa Nah, Ibrahim enggak ditasdid, tidak ditasdid, hati-hati. Ila, langsung ila. wa ahidna illa Nah, Ibrahim. jangan sampai melupakan alisnya. Kak Faris, Oh iya, hati-hati. lupa. Fokus. Oke. Wa ahidna illa Nah, jangan Ibrahim. jangan illa. Kalau illa berarti lamnya bertasid. Jadi gini. Wa ahidna ila. Nah, langsung ila. Jadi bukan illa. Kalau illa nanti bertasid ininya. Ila langsung. Oh ya. Wahidna ila Nah, masih illa dihindari. Wa ahidna ila ila. oh ya, dipanjangin Mbak. Ya, jadi tidak ditasdid. Dipanjangnya sudah oke tadi. Panjangnya. Wahidna ila Ibrahim. Nah, gitu. Sip. Terus berikutnya. Wati atuhu Hati-hati. faulaik. Tu-nya tidak dibaca panjang, tapi yang Oh, ini yang dibaca panjang. Wati atuhu faulaik. Masih kurang panjang, Kak Faris. Hati-hati alisnya diperhatikan. Ya, Setiap menemukan alis ya. Kalau ada tanda alis, berarti hurufnya dibaca panjang. ya. Wati atuhu faulaik. Ah, kita sip. Berikutnya. Alladzina awal ulangi lagi. Iya, ulangi. Alladzina amanu qalu. Oke. Nah, terkecuali di akhir ya. Kalau di akhir tidak dibaca panjang kalau alisnya seperti ini. Tapi kalau alisnya yang ada hamzahnya, nah ini baru dibaca panjang. Oh ya. Oke, silakan. Satu lagi. Yukhlifallahu ahda. Ah, hati-hati masih ingat Kak Faris di ujung disukunkannya gimana nih? Da-nya jangan sampai kepanjangan, tidak ada mad. Oh ya. Yukhlifallahu ahda. Nah, kita sudah paham Kak Faris ya? Insyaallah Oke, dilatih setelah terus sebagaimana apa namanya ya? Untuk latihannya terus sampai di lidah itu enak dibacanya, ya. ya. Oke, Makasih. berikutnya. Oke, bagus Kak. Berikutnya Ibu Mardiana ya, Ibu Mardiana. Nah, di sini. Silakan Bu. Alladzi. Alladzi ja'aka minal ilm Ya, fayakhruju minhul ma' ya. illa khaifin Baik. khudhu ma atainakum Iya. bi'ahdi ufi bi'ahdikum Mm-mm.
minas samaa'i bima kanu. Masya Allah, tabarakallah ya. Sip, mantap. Berikutnya, Ibu Sumartini. Bawah, Bu. Biayatina ulaik Iya. wa malaikatihi wa rusulih Iya. wa ilaha abaika Ibrahim Bagus. Ke atas lagi, Bu. wala takunu Oke. wa id wa adna Musa Iya. wa aufu bi ahdi. Oke, alhamdulillah. Baik, ini luar biasa Tasyifa ya. Sesuai target kita dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, yang lainnya meskipun izin nanti bisa disimak di rekaman yang sebelumnya ya, yang sudah di-sharekan. Jadi insya Allah ini alhamdulillah ibu-ibu sekalian, khususnya ibu bapak semuanya sudah lancar ya, dan insya Allah ini apa namanya? Ini saya akan gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi karena adanya pengulangan, karena adanya Bapak Ibu mengulang terus untuk latihan yang sama ya. Karena ini saya setting memang di latihan-latihan yang sebelumnya tidak jauh beda dengan latihan yang ini ya, yang tidak diberikan warna. Biar apa? Jadi kuncinya itu Bapak Ibu sekalian ya, kuncinya ketika kita ingin membaca Al-Qur'an lancar, kita harus sering menghatam Al-Qur'an. Itu kuncinya. Tapi catatan, bukan berarti menghatam Al-Qur'an tanpa belajar. Tapi berbeda kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan harapan kita nih ya, bukan hanya Bapak Ibu, harapan kita mudah-mudahan bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian menghatamkannya dengan tajwid. Ya, insya Allah ya, menghatamkannya dengan bertajwid tuh ya. Jadi sehingga nanti kalau sering Bapak Ibu sekalian, kalau sering kita menghatamkan Al-Qur'an atau kalau misalkan jangan menghatamkan lah. Misalkan juz 30 yang sering kita baca tuh, ya. Kita perbaiki terus, kita ulang-ulang apa namanya? Kosakatanya beserta tajwidnya itu akan nempel di lidah kita, di lisan kita. Nanti sehingga terbiasa seperti ini. Ketika saya menyimak tadi ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian ketika membaca latihan yang sama itu lebih lancar. Lebih lancar, lebih konsisten, berarti apa artinya? Artinya ibu bapak sebetulnya bisa kalau dengan seringnya memurojaah dan dipantau. Itu catatannya memang talaki gitu ya, memang bertalaki ya. Jadi nanti pada akhirnya ketika kita sudah belajar ilmu dasarnya, ini kan baru ilmu dasar ya. Sama kalau ini mah istilahnya, kalau istilah saya semi talaki gitu ya. Jadi ada seminya gitu ya, semi talaki. Tapi kalau misalkan talaki yang sesungguhnya seperti di hari Sabtu tuh, ya di hari Sabtu Tasyifa pun juga menyimak ya teh. Jadi kalau talaki apa namanya ditalaki langsung memperbaiki makhraj itu sudah tidak ada sudah harus lolos di mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat sudah lolos Bu, Pak. Dengan ya kekonsistenan udah lolos. Jadi fokus ke makhraj. Nah, itu talaki yang sesungguhnya gitu kan ya. Kalau ini semi talaki, ya semi talaki ada praktasin, ada tahsin gitu kan ya. Nah, ini untuk membiasakan dulu Bapak Ibu sekalian dan juga mengenal yang mana yang panjang 4 harokat, yang mana yang panjang 2 harokat. Meskipun jarak kita sudah 8 bulan kok lama banget, tapi lancar. Ibu Bapak lancar. Ya, memang sesuai targetan modul kita. Ya, jadi sudah ada kurikulumnya. Saya coba susunkan sesuai dengan apa namanya per 4 pertemuan dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian melaluinya ya dengan berhasil, dengan lancar. Maka dari itu ini insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan jembatan pertama dan jembatan ini akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian
kepada kekhusyuan dalam membaca. Kan kalau baca seperti ini kan seperti Ibu Bapak tadi ya, Ibu Eriga, Kak Faris, terus Ibu Mardiana, Ibu Sumartini tadi barusan kan Ibu bacanya dengan nyaman gitu kan, nyaman, enak gitu kan ya. Dan juga panjang pendeknya sudah kerasa gitu ya. Bisa jadi sebelum Ibu Bapak belajar itu nggak nyadar yang panjang 4 harokat itu yang mana. Kira-kira saya tanya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sebelumnya nih, sebelum belajar di Sobat Ngaji, kira-kira ya tahu tidak itu dibaca 4 harokat, itu dibaca 2 harokat, terus tanda-tandanya kira-kira tahu tidak Bapak Ibu sekalian? Enggak, Belum tahu, Ustaz. Nah, itu kan Belum ya. tahu. Nggak tahu. Iya, jadi ya semi-semi lah ya. Ada yang tahu dibaca panjang tapi gak tahu tanda gitu kan ya. Terus ada yang tahu mad misalkan tapi belum paham itu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saat ini targetannya alhamdulillah sudah oke ya. Maka dari itu ini sudah lulus Bapak Ibu sekalian ya. Sudah lulus dan insya Allah kita akan lanjutkan ke teori nih, ke ilmi ya. Jadi kan proses di modul Sobat Ngaji ini ada amali, ada ilmi. Nah, sekarang ilminya ya. Siap, diperhatikan, fokus ya. Dan Ustaz, mohon dipotong, ini alhamdulillah Ibu Nata sudah bergabung, boleh Oh gitu. izin membaca yang Oke, siap berikutnya. Ibu Nata. Ya. Siap. Mangga, Ibu Nata siap? Iya, siap. Assalamualaikum, udah? Alhamdulillah. Oke. Ibu praktekan ya, yang ini Bu. Nah, yang tadi berarti melanjutkan saja. Silakan Bu. Afakullama. Afakullama ja'akum. Terus Bu. Wassama abina. Oke. A-nya kurang terdengar. Apakah sudah dibaca atau belum Bu? Ulang ya. Oke, Wassama silakan. abina. Agak mengalir 2 harokat. Tidak tapi coba diulangi Bu. Wassama abina. Nah, gitu. Saya ingatkan kembali ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada fathah tanwin. Ya, kalau kita ingat hukumnya adalah mad iwad, dibaca panjang 2 harokat. Tapi tidak kasroh tanwin, tidak domah tanwin, tidak fathah kasroh domah. Ya, enggak, cuman fathah tanwin saja. Sudah oke tadi. Oke. Silakan Jadi dilanjutkan. khusus fathah aja. Khusus itu, ya betul. Khusus fathah tanwin saja. Sebagaimana polanya, masih ingat? Nah, ini pola ini saya sengaja di ujungnya ada hamzah berharokat fathah tanwin. Nah, ini yang pola ini. Bana bana ba ana sengaja biar Ibu Bapak ingat terus ya untuk polanya seperti itu. Oke, dilanjutkan Ibu Nata. Fuan. Nah, ini. Silakan. Sebentar agak delay, Bu. Nah. Sayaqulus sufaha. Iya. Ulaika ashab. Iya. Wa ahidna ila Ibrahim. Nah, hati-hati ro-nya kepanjangan sedikit, Bu. Rohim 2 harokat. Wa ahidna ila Ibrahim. Nah, insyaallah tabarakallah. Sip, oke, sudah mantap Bu ya. Baik, alhamdulillah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dan bagi peserta yang yang tidak bisa hadir ataupun yang hadir tapi masih kurang fit ya, mudah-mudahan segera sehat ya. Ibu Nova juga ya. Terus siapa lagi nih? Oke, Ibu Nova ya. Ibu Nova hadir ya. Tapi menyimak insyaallah. Baik. Mudah-mudahan sehat, cepat sehat Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita Ustaz, lanjutkan. izin bertanya Ustaz. Oke, boleh. Yang layar ini Ustaz. Ini yang baris kedua, kolom kedua. Itu kan
fathah tanwin di atas hamzah. Yang was sama bina ini Ustadz. Nah, ini bacaan binanya tetap nanya itu binanya itu tetap nanya itu tetap 5-6 harokat. Empat Jadi 45 4 Bu, ya. 45. Ya, Ya. 45 ya, Jadi bukan kondisinya 56 ya. ya betul. Ya, jadi apa namanya? Ketika nanti masuknya ke wasol Bu. Masuknya Iya, ke wasol bukan ya. wakof Bina ya, iya. betul, bukan wakof Iya, ya. ya, makasih Ustadz. Betul. Itu aja. Jadi wakofnya itu memang fathah tanwinnya gitu ya. Makanya Ya. di sini tidak saya sebutkan dikarenakan ini babnya ketika berwakof saja. Ini ya, yang ini ya. Yang tidak ini ada apabila tanwin. makanya saya contohnya adalah hamzah yang berharokat kasroh gitu lah ya. Iya, benar. Nah, ini bisa jadi nanti saya lengkapi seperti ini berarti Bu. Ya. Nah, ini Ya. masukkan nggak apa-apa. Ya. Fathah terus doma gitu kan ya. Kalau di sini misalkan kasroh tanwin, doma tanwin, nah itu ya. Next nanti insya Allah dikondisikan ya. Tapi sudah cukup sih. Ustadz, maaf, berarti Ya, kalau nanti selain fathah tanwin, jadi doma tanwin, ya maksudnya doma tanwin atau kasroh tanwin, berarti itu diwakofkan ya, berarti dibaca Diwakofkan 5 atau 6 harokat. Nah, Dibaca itu 5 atau 6 harokat. 5 sampai 6 harokat. Betul. Jadi masuknya ke kategori ini. Apa ke kategori yang 5 sampai 6 Bu, yang ini, yang wakof ya. Nah, ini ketika diwakofkan tuh. Ya. Ini kan yang dibahas itu adalah alis bertemu hamzahnya. Nah, tapi kalau yang tadi bukan alis bertemu hamzah tapi sudah ke tanwin gitu ya. Nah, ini sudah ke tanwin. Makanya tanwin itu nanti berarti nambah huruf ya, nambah huruf. Jadi nanti ketika dibaca itu adalah wasol ya, bukan wakof. Jadi wakofnya kan berarti tanwinnya kan berarti ya. Kalau ini wakofnya alis bertemu hamzahnya atau tanwinnya? Ini tanwinnya. Nah, tanwinnya gitu ya. Kalau yang ini ya gimana Bu? Kalau tanwinnya itu untuk domah sama kasroh, ada nggak Ustadz? Maksudnya ada nggak contoh itu di dalam Al-Quran? Ada Bu. Ada. Kalau ada, nah kalau gitu berarti jadi diwakofkan. Pokoknya ya diwakofkan. Jadi pokoknya di modul pertama tuh kita pernah bahas ya. Di modul A ataupun di modul ini sama ya. Ketika di awal kita bahas tentang hamzah fathah tanwin ya. Iya. Nah, di sini pernah kita bahas lah, apalagi kaitannya dengan pola ini. Jadi selain fathah tanwin udah bebas aja, berarti mau domah, kasroh, fathah saja gitu kan ya, fathah, domah tanwin, kasroh tanwin, nah baru fathah tanwin saja yang tidak diwakofkan, melainkan diwakofkannya adalah tanwinnya ya, bukan hamzanya, tanwinnya. Berarti selain fathah tanwin, Ustadz maaf, saya coba simpulkan sendiri. Ya, berarti betul. selain fathah tanwin, berarti pada saat diwakofkan, berarti dibacanya 5 sampai 6 harokat. Ya, disukunkan ya. Ya, disukunkan hamzahnya maksud saya. Ya. Betul. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, sip. Udah paham ya? Yang lainnya silakan. Paham. Yang lainnya sebelum kita lanjut biar paham ya. Kak Faris gimana? Yang tadi dilatih lagi insya Allah ya. Yang lainnya silakan. Oh iya. Ya. Ibu Mardiana, Ibu Sumartini, Ibu Nata. Sudah oke? Paham ya? Iya, insya Allah. Tinggal ngapalin aja sih. Nah gitu. Ya tinggal latihan saja. Ya, insya Allah ya. Oke. Jadi yang penting paham dulu. Jadi sebetulnya nanti kuncinya itu adalah meskipun Bapak Ibu misalkan kekonsistenannya kan agak masih mengukurnya masih belum belum pas banget ya, misalkan gitu ya. Tapi ada yang sudah pas, ada yang belum. Nah, itu memang nanti akan akan bisa konsisten ketika sering ditalakikan, sering saya koreksi gitu ya. Misalkan kurang panjang berarti dipanjangkan. Nah, yang penting paham dulu bahwa ada alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat dibaca panjang. Nah, itu aja dulu. Terus ketika wakof, paham harus disukunkan terkecuali fathah tanwin yang tadi Ibu Eriga sampaikan ya. Oke? Sudah paham insya Allah ya? Untuk latihan tetap nanti akan dipantau terus ya. Oke. Siap. Sekarang adalah kita bahas teorinya ya. Bab-bab yang memang menurut saya ketika belajar penting gitu ya. Mudah-mudahan menurut saya penting, menurut Ibu Bapak juga penting gitu kan ya. Karena nanti
Gitu kan ya. Jadi memang sebetulnya nanti beda-beda kebutuhan, Bapak Ibu ya, beda-beda kebutuhan ya. Karena kan saya dulu belajar dari nol, dari dasar, dan ternyata ini yang saya butuhkan gitu ya. Jadi insya Allah saya pun juga sharekan di sini. Oke, yang pertama kita ulangi kembali murojaah ya. Berarti Bapak Ibu sekalian pertanyaannya, kalau misalkan kita membaca ini khusus alis bertemu alif berharokat ya, bukan alis bertemu hamzah. Ingat, khusus alis bertemu alif berharokat. Nah, Berharokat. kira-kira kalau misalkan dibaca 4 sampai 5 harokat, jalurnya jalur siapa Pak Bu? Masih ingat? Toriko Satibia. Nah, Toriko Syatibiyah. Ya, meskipun di sini sudah ada terhambung, nggak apa-apa. Yang penting saya nanya aja dulu ya. Iya. Jadi itu yang kita baca saat ini, yang tadi Ibu di sini, Ibu Bapak membacakan di sini, ini Toriko Syatibiyah. Ya, bahkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, Torikonya Syatibiyah. Nah, sedangkan ada bacaannya yang dibaca 2 harokat. Alis bertemu, oh ya, sebelum itu. Kalau Toriko Syatibiyah bisa tidak dibaca 2 harokat ketika apa, Bapak Ibu? Ketika diwakafkan. Nah, ketika diwakafkan. Sip, oke. Nah, sedangkan ada yang bacaannya alis bertemu alif berharokat ini mau diwakaf, mau diwasol tetap 2 harokat. Nah, torikohnya siapa? Toyibah An-Nasr. Nah, atau torikoh jazari Ibnul biar lebih mudah. Jazari. Biar Ya, lebih mudah Jazari. ya. Torikoh syatibi, torikoh jazari gitu aja ya. Tapi lebih oke ya Ibu, Bapak apa namanya hafalkan juga Toyibah An-Nasrnya gitu ya, dikarenakan yang menulisnya adalah dari Ibnul Jazari seperti itu ya. Baik, jadi berarti ketika dibaca walahum fiha azwajum mutahharah, gitu ya. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Nah, gitu ya. Jadi cuman untuk saran dari saya untuk saat ini Ibu jangan kemana-mana dulu karena di sini pembahasan kita di Syatibi. Ya, jadi fokus ke Syatibiyah dulu ya. Ini lebih kepada wawasan saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kepada wawasan saja. Ternyata ketika Bapak Ibu mendengarkan ada tilawah Al-Qur'an, mau itu di murotal ataupun imam kita yang membacakan kok dibaca 2 harokat, jangan aneh. Bisa jadi riwayatnya yang lain gitu ya. Jalurnya ya. Kalau riwayatnya sama, cuman jalurnya berbeda. Nah itu ya. Jadi biar nggak aneh. Soalnya itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya ketika ketika belajar itu kan banyak teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang belajar ke metode yang mana gitu kan, terus ke lembaga Quran di mana-mana gitu kan ya. Ketika gabung terus berholako, terus ada perbedaan, langsung saya tanyakan langsung gitu kan ya. Kok dibaca 2 harokat gitu kan ya. Terus malahan mereka juga ya bertanya lagi, antum baca 4 harokat di mana gitu kan ya. Nah, disitulah jadi belajar. Oh, ternyata kita ada jalurnya gitu kan ya. Sebelumnya saya nggak tahu jalur-jalur gitu, nggak tahu ya. Yang penting dibaca 4 harokat deh gitu ya. Tapi ternyata ada yang membaca 2 harokat, nanya balik ya, yang 4 harokat itu jalurnya di mana? Bingung saya ketika ditanya seperti itu. Nah, dan ternyata ya jawabannya ini ya, alhamdulillah. Jadi ilmu tuh. Nah, jadi saya tempelkan karena ini penting sekali. Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian ya, banyak lembaga-lembaga online sekarang ya. Bahkan yang bersana di online juga banyak, apalagi di offline juga. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan menemukan biasanya kalau Bapak Ibu sudah belajar tahsin, sudah belajar tajwid, itu biasanya entah kenapa sempit banget ya bertemu dengan orang-orang yang belajar juga gitu ya. Kalau sebelumnya sebelum Bapak Ibu belajar itu biasanya orang-orang yang nggak belajar gitu. Tapi entah kenapa, saya pun juga sama. Ketika sudah belajar, sudah memperdalami, didatangkan itu guru-guru gitu kan ya. Nah, ibu bapak juga bisa jadi ketika sudah belajar, sudah paham, dimanapun kita berada biasanya sempit banget ya ketemu dengan ahli ilmu lagi, ketemu dengan orang-orang yang sudah belajar lagi itu ya. Jadi biar gak aneh ya. Baik, ini cukup ya untuk di murojaahnya. Imam Syatibiyah 4 sampai 5 harokat, sedangkan yang 2 harokat mau wakof mau wasol itu Imam Jazari ya, atau Torikoh Jazari seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pembahasan yang sudah pernah saya bahas tapi mungkin kurang detail ya di tahsin ahad. Sekarang kita perdetail dengan dengan memahami
tanda baca yang ada di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Jadi siapkan, barangkali ada yang ditanyakan nanti silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Oke, di sini kita awali dengan mari kita bedakan hamzah dan alif ya. Nah, hamzah dan alif sampai sini saya tanya saja, Bapak Ibu sekalian sudah paham belum? Hamzah dan alif, membedakan hamzah dan alif. Sudah paham tidak? Dari bentuknya Ustadz. Oke. Kalau bentuknya seperti ini disebutnya Hamzah. hamzah. Kalau bentuknya seperti ini Hamzah Alif. juga. Hamzah hamzah juga. juga. Nah, Alif dikarenakan berharokat. iya, dikarenakan Bapak Ibu sekalian sudah paham, jadi saya akan meluruskan, memperjelas lah ya, memperjelas ya, memperdetail kembali. Jadi apa yang kita apa yang kita namai ya sebelumnya adalah alis bertemu dengan alif berharokat. Nah, alif berharokat ini adalah hamzah. Jadi kalau yang bunyinya a, i, u, bentuknya mau berbeda itu hamzah. Bapak Ibu ya, ini kan a, i, u, ini pun juga a, i, u, berarti dua-duanya hamzah. Gitu ya, dari segi bacaan tidak ada perbedaannya. Tapi dari bentuk yang berbeda. Ya, dari bentuk yang berbeda. Karena apa? Nanti ada kaitannya dengan dengan makna juga. Nanti ada kaitannya dengan makna. Terus ada kaitannya yang pernah ikut tuh pembahasan hamzah wasal pernah ya. Mungkin nanti kita akan menemukan pembahasan itu di waktu yang lain ya, sesuai urutan ya, karena di tasin privat ini kita berurutan Bapak Ibu ya, sudah 1, 2, 3 terus berurutan sehingga dari nol, dari dasar sampai ibu bapak mahir nikmat membacanya, konsisten dan lain sebagainya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tidak alif berharokat lagi, diganti. Sekarang ganti, yaitu hamzah. Oke, yang ini adalah hamzah, ini pun juga sama-sama hamzah, yang mana yang sering kita sebut alif berharokat. Nah, alif itu yang mana? Ini baru alif. Alif itu tanpa ada harkat. Ya, makanya kan istilahnya alif berharokat. Nah, dikarenakan kalau misalkan alif saja keliru, ya. Pernah saya dulu tuh zaman 1 tahun ke belakang lah membahas di forum Zoom tahsin besar ya. Waktu itu masih ingat pesertanya baru 20 ya, baru 20 orang lah ya. Entah yang di sini apakah pernah hadir dari pertama kali ada tahsin besar, ada yang hadir tidak sampai sekarang atau baru-baru? Zaman COVID ya, Pak Ustadz. Nah, iya betul. Berarti Ibu Nata ya? Saya ikutan. Ibu Nata ya? Oh, alhamdulillah Ibu Nata berarti senior di sini berarti. Kalau nggak salah ya. Bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan betul ya. Kita sudah 2 kali Ramadan waktu itu ya, Ibu Nata ya. Sama Mas Edo tuh waktu itu ya. Sampai kita ketika perpisahan ya, terus programnya agak vakum beberapa waktu ya. Kita sedih banget. Kita nangis-nangis bersama-sama tuh di bulan Ramadan beres ya, luar biasa ya. Berarti di sini ada Ibu Nata nih ya. Terus dibuka lagi grup baru ya kalau nggak salah. Jadi ada iya, 2 betul. grup. Ada 2 grup ya. Sampai sekarang ada grupnya kan, grup At-Taqwa yang pertama, betul. sekarang grup Sobat Ji. Nah gitu ya. Dan memang kita waktu itu ya ingin berbagi ilmu saja gitu kan ya, untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Jadi tidak hanya mendapatkan mushaf Al-Qur'an tapi fasilitas belajar. Itu sih niatnya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita istiqomahkan, dan alhamdulillah sampai Allah mentakdirkan Bapak Ibu bisa bisa adanya kelas privat ini ya. Jadi memang ini qadarullah ya. Sudah tuntutan alam gitu kan ya, sudah tuntutan alam ini ya. Jadi mau nggak mau harus membuka ya kelas privat seperti itu ya. Asalnya nggak kepikiran Bapak Ibu, nggak kepikiran bikin kelas privat, nggak kepikiran. Bahkan modul ini nggak ada nih, nggak ada. Ibu Nata ya masih ingat ya, nggak ada modul. Sobat Ngaji itu nggak ada modul waktu itu ya. Tapi alhamdulillah karena adanya Bapak Ibu sekalian yang hadir, maka jadi ilmu buat saya. Maka ada itu kan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, itu luar biasa, betul, nyata gitu kan ya. Kalau kita belajar
dan juga sambil mengajarkan itu sama-sama ya. Jadi ibu bapak juga sekarang itu sedang mengajarkan saya juga, sama saya sedang mengajarkan bapak ibu ya, men-sharekan ilmunya, dan saya mendapatkan ilmu juga dari bapak ibu, sehingga adanya modul ini yaitu adanya peserta gitu kan ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sudah clear di sini ya, Ibu Eriga, Kak Ya, Faris, oke, Ibu udah. Nata dan lainnya, oke Ya, ya, insya Allah. oke ya, Ya, siap. insya Allah. Oke, sekarang kita berikan nama ya, berikan nama. Yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang mana alis bertemu dengan hamzah ya. Ini mad panjang 4 sampai 5 harakat, atau alis bertemu alif berharokat. Nah, sekarang kita ganti ya, bukan alif berharokat lagi, tapi alis bertemu hamzah. Berarti cuma satu kata. Apa cuma satu tanda berarti ya, alis bertemu hamzah. Nah, berarti cuma satu ya. Jadi tidak ada alis bertemu alif berharokat lagi, tapi alis bertemu hamzah. Tapi setelah Bapak Ibu paham ya. Nah, bila mana di sini ada yang mengajarkan urutannya gitu dong, apa gitu dulu ya. Urutannya di alis bertemu alif berharokat dulu urutannya. Sesudah itu nanti pelan-pelan, meskipun ada yang nanya kok disebutnya alif berharokat, hamzah belum, nanti disampaikan gitu aja ya. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah mad muttasil ya. Mad muttasil itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, mad muttasil itu adalah hukumnya wajib, berarti wajib panjang Bapak Ibu sekalian ya. Mad muttasil di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna diberikan warna biru. Khas Bapak Ibu sekalian ya. Khas di Mushaf Al-Quran Indonesia, khasnya itu berwarna biru ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai Mushaf Al-Quran dari At-Taqwa tuh ada warna biru, itu mad wajib atau mad muttasil yang hukumnya wajib ya. Atau sering kita sebutkan apa? Yang apa namanya? Yang sering kita dengar yaitu mad wajib muttasil. Nah, namanya mad muttasil, hukumnya wajib. Nah, gitu ya. Nah, cuman sering di media ataupun di manapun kita berada, biasanya istilah mad wajib muttasil yang viral ya, yang viralnya, tapi mad muttasilnya nggak viral gitu kan ya. Ya padahal nama lengkapnya itu mad muttasil tetap ya, yang hukumnya wajib. Nah, tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Sudah diketahui oleh Bapak Ibu ya, yaitu alis bertemu hamzah. Dan satu lagi, nah ini kan belum ya. Kalau di tahsin ahad sudah. Nah, cuman saya murojaah lagi. Nah, cuman di modul ini belum, di awal belum disampaikan alis yang tebal. Ya, belum disampaikan. Nah, sekarang disampaikan di sini. Bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis. Nah, nanti mau berwarna ataupun tidak, nanti ada bentuknya yang berbeda. Nah, contohnya adalah laqad ja'aka. Nah, ini otomatis wajib harus dibaca panjang. Maka dari itu, kenapa disebut wajib, Bapak Ibu sekalian? Ketika waqaf wajib panjang, berbeda dengan yang jaiz, ya. Jadi walau sya. Nah, yang dibaca 5 sampai 6 itu adalah wajib. Jadi nggak boleh jadi pendek gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau misalkan dibaca pendek, apa kesalahan Bu? Itu kesalahan. Ya, kesalahannya khofi nantinya ya. Jadi menyalahi kaidah tajwid ya, seperti halnya tadi. Apa waktu minggu lalu saya praktekkan riwayat apa namanya? Thoriqohnya Al-Jazari, ketika dibaca mad wajibnya 2 harokat gitu ya. Walau sya. Nah, itu apa salah gitu ya, keliru. Harus dibaca panjang karena wajib hukumnya. Oke. Nah, dan catatan nih Bapak Ibu sekalian, catatan ini masih ingat ya? Kalau cirinya mad wajib itu apa? Berarti alis bertemu dengan hamzah. Hamzahnya kepala ain ya. Sedangkan Ibu Bapak sekalian sekarang di bawah di sini lihat, ini cirinya mad wajib atau cirinya mad jaiz? Ciri dulu, ciri tanda. Mad jaiz. Mad jaiz ya. Tuh, lihat alis bertemu alif berharokat. Oh ya. Ini pun juga alis bertemu alif berharokat. Tapi kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia dibantu dengan warna. Kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia dibantu dengan warna, jadi masih aman. Ya, masih aman. Tapi kalau misalkan tidak ada warna, nah itu yang sering keliru ketika memberikan nama istilah yang ini ya, tabu'a gitu ya. Itu apa namanya, banyak yang membaca tabu. Nah, jadi 2 harokat ketika diwakafkan, padahal ini apa namanya termasuk mad wajib muttasil ya. Bahkan cara bacanya tidak bisa diwakafkan, harus lanjut
ya. Diusahakan lanjut seperti itu. Adapun misalkan ingin diharokat ingin diwakafkan, maka cara bacanya sama mad wajib mutasil. Tabu. Nah, gitu, tetap ya. Ya. Seperti itu. Jadi bentuknya ada yang seperti ini. Ini saya dapatkan di Quran surah Al-Maidah ayat 29. Entah masih ada atau tidak ya, saya belum belum menghatam lagi nih ya. Nanti insya Allah sedikit-sedikit saya hatamkan, cari lagi. Ini baru ketemu cuma 2 doang. 30 juz baru nemu 2 ya, di Quran surah Al-Maidah dan Quran surah Al-Qasas. Barangkali ibu bapak menemukan lagi, boleh silakan di-sharekan ya, buat kesempurnaan modul juga sama contoh-contohnya ya. Jadi sepertinya jarang Bapak Ibu ya, sepertinya jarang banget ya untuk bentuk yang seperti ini. Oke, mad wajib sudah paham? Nah, di sini catatan mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah, itu ya. Nah, ini bentuknya seperti mad jaiz banget ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mad munfasil tuh. Kalau yang tadi kan mad muttasil, kalau yang sekarang mad munfasil. Munfasil itu hukumnya jaiz. Nah, kalau mad muttasil, kalau di sini tidak dibahas ya, kalau di tahsin A dibahas ya. Jadi muttasil itu ada yang hadir waktu itu? Muttasil masih ingat? Iya, Ada hadir. apa, Bu? Makna dari muttasil masih ingat tidak? Wajib itu bukan Mutasilnya. mutasnya. Kalau wajib kan harus pokoknya harus. Nah, ini mutasilnya. Saya ingatkan, mutasil ini adalah tersambung ya, tersambung. Dalam satu Tulis di kata sini. gitu ya. Iya. Bukan Munfasil. satu katanya, tapi arti mutasilnya, Iya. tersambung. Nah, boleh dicatat ya, tersambung. Kalau munfasil sebaliknya dari tersambung berarti Terpisah. terpisah. Nah, itu. Maksudnya artinya, Bu, bukan satu kata 2 katanya udah pasti Bapak Ibu sudah paham. Tapi ini istilah mutasil atau arti daripada mutasilnya. Kalau mad kan apa mad? Masih ingat mad? Mad itu adalah Memanjangkan. panjangnya suara, memanjangkan suara. Mad ya. Berarti munfasil terpisah, memanjangkan suara, jaiz ya, boleh. Ini kan kalau misalkan disepertikan mad jaiz munfasil. Panjang yang boleh terpisah gitu ya. Kalau misalkan diistilahkan diartikan secara terpisah seperti itu. Nah, cuman pasti sudah paham. Cuman ini saya urutkan artinya gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu sekalian tahu ya. Dan saya pun juga punya konsep modul yang nantinya di akhir ya, berkaitan dengan nama-nama istilah. Yang sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketika mengenal mad tabi'i, mad iwad, mad badal itu kan kita ketika memahaminya biasa saja. Maksudnya mad tabi'i ya 2 harokat. Mad asli ya 2 harokat gitu doang kan. Tapi terkadang melupakan arti dari tabi'i, arti dari mutasil, arti dari mad arid li sukun gitu kan ya, arti dari idgham bi gunna gitu kan. Kalau misalkan saya tanya biasanya ke peserta apa yang dimaksud idgham bi gunna? Nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu. Nah, gitu kan. Jadi apa yang dimaksud idgham bi gunna itu nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Nah, yang saya tanyakan itu bukan itunya, bukan hukumnya, ya, bukan hukum pertemuan hurufnya, tapi apa yang dimaksud dengan idgham bi gunna. Idgham itu adalah memasukkan huruf atau menjadikan 2 huruf menjadi 1 bi gunna disertai dengungan. Itu arti itunya, Bu. Ya, jadi biar lebih paham gitu. Ya, soalnya banyak tuh peserta di madrasah idgham bi gunna, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Ketika baca enggak idgham bi gunna. Ketika dibaca enggak mad wajib mutasil. Ketika dibaca enggak mad jaiz munfasil gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Makanya saya ingin merubah itu ya, sehingga jadi lebih paham insyaallah ya. Baik, contoh yang berikutnya mad jaiz munfasil di sini sudah diketahui ya. Nah, cuman yang belum diketahui itu adalah alisnya yang agak tipis dan memanjang. Biasanya kalau mad jaiz munfasil ya. Dan warnanya warna hijau. Ya, di Mushaf Al-Quran Indonesia berwarna hijau. Contohnya adalah fala a'budu illa. Nah, ini afwan,
ini latihannya keliru ya. Apa keliru itu? Yaitu kalimat illalladzi atau alladzina amanu itu nyambung ya. Nyambung. Jadi Bapak Ibu tidak nggak boleh berwakaf di sini. Ini sebetulnya udah dirubah cuman belum saya update ya. Lupa belum saya update ya. Udah dirubah kalau nggak salah latihan ini. Coba kita cek. Oke, pokoknya udah dirubah lah ya. Biar kita bereskan. Oke, berikutnya catatannya mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil tuh. Bapak Ibu sekalian kita lihat. Nah, ini kira-kira cirinya mad wajib mad jaiz. Mutasil. Mad wajib banget gitu ya. Mad wajib banget tuh ada hamzanya. Alis bertemu dengan hamzah. Ini pun juga sama. Alis bertemu dengan hamzah. Padahal di sini ibu-ibu sekalian di sini mad jaiz munfasil. Berbeda. Wa qalu ya terpisah. Aidza kunna terpisah gitu ya. Terus berikutnya la ilaha ulai terpisah itu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Tapi kalau di Mushaf Al-Qur'an Indonesia yang berwarna itu mudah karena warnanya hijau, itu aja. Jadi diselamatkan oleh warna ya. Tapi saya kebayang kalau misalkan tidak ada warnanya gitu kan, hitam semua gitu ya. Tapi jarang, Bu. Jarang. Memang saya temukan cuma 2. Barangkali ada yang menemukan boleh dicatat terus sharekan ke saya ya. Dikarenakan mencari kalimat-kalimat seperti ini luar biasa harus menghatam dulu. Harus menghatamkan dari Al-Fatihah sampai Anas gitu kan ya baru bisa menemukan gitu ya. Nah itu ya, jadi insyaallah Ibu Bapak sudah dimudahkan ya. Pernah saya suatu ketika belajar I'rabul Quran ya. Jadi gurunya itu bikin tugas terus pesertanya harus mengerjakan dan minggu depan harus ditulis di papan tulis. Dan ternyata pas minggu depan itu tidak ada yang nulis di papan tulis. Kan ditugasin nih. Misalkan saya tugaskan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan kerjakan pembahasan mad jaiz munfasil misalkan ya. Nah, nanti minggu depan ditulis di papan tulis ya gitu kan. Nah, ketika itu tidak ditulis nih. Nggak ditulis, kok nggak ada yang nulis? Ya udah sekarang mah gantian. Bapak Ibu yang mencari contoh, saya yang ngerjakan. Dan ternyata sulitan mana Bapak Ibu? Sulit nyari contoh atau sulit mengerjakan? Sulit nyari contoh gitu kan ya, luar biasanya nyari contoh itu harus deresan dulu gitu kan, harus dicari dulu gitu kan per surat-suratnya itu. Jadi memang luar biasa jasa guru ya. Ini pun juga alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan yang tentunya saya pun juga semangat gitu kan. Semangat dan menyenanginya. Memang senang, apalagi saya dulu senang desain grafis, jadi ketika bikin modul seperti ini tuh menyenangkan saja ya. Menyenangkan dan harapannya menjadi zariah saja seperti itu. Baik, lanjutkan ya. Oke, Ya. sebelum kita melanjutkan ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan. Sampai paham ya, harus sampai paham. Silakan. Ibu Eriga, Kak Faris, Ibu Nata, Ibu Mardiana, silakan. Ibu Sumartini pun juga. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau Nanya sudah Ustadz, paham, oke boleh. Ibu Sumartini silakan. yang pernah waktu bahas di modul A itu yang saya tanya, kalau lambang alisnya nggak ada, berarti bisa dikenalinya gimana? Kalau kan ada dengar itu pengertiannya bukan alis bertemu hamzah, tapi mat asli bertemu hamzah. Nah, itu betul. Ini aja, Bu. Nah, ini kalau Ibu lihat di sini, saya baca gini, sawaun. Kok jadi panjang, berarti yang mengakibatkan panjang itu apa? Mat bertemu hamzah. Apa? Mat bertemu hamzah. Jadi apakah yang membuat panjang ini ada alisnya? Kan nggak ada. Nah, berarti ada fungsi yang ada tanda utamanya, yaitu mad tobi'i, betul ya, mad asli ataupun mad 2 harokat atau yang 322 deh, Bu ya. Yang rumus 322, fathah bertemu alif, apapun pokoknya kondisi harokatnya yang 2 harokat. Ini kan ada fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif. Sawa 2 harokat. Tapi ketika 2 harokat ini bertemu dengan hamzah, maka jadi panjang. Gitu, Bu. Itu ya. Jadi bisa diketahuinya di sini. Nah, ini bisa jadi contoh nggak Ustadz kalau disukunkan tadi? Tetap
Nah, Sawab. karena kalau yang wajib itu nggak akan tidak ada alis, Bu. Di mushaf apapun pasti ada alisnya. Kalau yang mad wajib ya. Jadi mad wajib mah aman. Aman itu pasti ada alis, gak akan tidak ada alis. Jadi yang kurang aman itu yaitu mad jaiz munfasil. Jadi kasusnya itu memang di mad jaiz munfasil karena dua kata kondisinya, maka alis itu ada yang tidak ya. Salah satunya contohnya di sini tuh ya di Quran surah Al-Baqarah warhamna. Nah, padahal di sini memang terpisah. Ketika dipisahkan kan warhamna dua harakat. Tapi ketika diwasolkan menurut Torikoh Syatibiyah ini harus dibaca panjang. Warhamna tuh kan. Ya, jadi bertemu dengan hamzah. Cirinya itu saja, Ibu Sumartini ya. Cirinya adalah mad tabi'i, mad asli atau fathah bertemu alif atau fathah berdiri kasroh berdiri. Pokoknya dua harokat deh. Ciri dua harokat yang 322 ya. Bertemu dengan alif berharokat. Nah, baru dibaca panjang. Contohnya di Quran surah ini nih. Al-Insyiqaq tuh, lihat Bu. Di sini kan bukan hanya bukan hanya fathah bertemu alif, tapi fathah berdiri, ya, betul ya? Fathah berdiri, apalagi ada alif bengkok. Nah, ini kan dua harokat pasti, ya, yang pernah saya bahas di modul pertama ya. Nah, bertemu dengan alif berharokat, udah dipanjangkan saja otomatis. Inna. Kalau mad wajib aman, Bu, ya. Mau di Madinah, mau di Indonesia, itu karena nyambung, jadi alisnya pasti ada gitu. Nah, cuman kasusnya adalah mad jaiz munfasil. Karena terpisah ya, kata per katanya terpisah, maka ada yang ada yang diberikan tanda alis, ada juga tidak. Bahkan di sini lihat, di mushaf Al-Qur'an Indonesia berwarna tidak di sini? Tidak. Mana, Bu? Jadi memang hati-hati gitu kan ya. Jadi di mushaf Al-Qur'an Indonesia ada bentuknya seperti ini yang enggak berwarna gitu. Jadi Kita memang nggak paham di makna kan Ustaz ya. apa? Ya kita kan belum paham di makna, jadi arti Nah, ini kata itu jadi ini sebetulnya nggak usah paham di mana, Bu. Ini di tanda di pertemuan. Di pertemuan tadi betul Ibu Sumartini bilang pertemuan mad bertemu dengan hamzah. Udah itu aja cirinya itu. Ini kan mad bertemu dengan hamzah. Ya kita meskipun nggak tahu mana nih, nggak tahu makna. Tapi pertemuan mad dua harokat bertemu hamzah. Contoh. Ya, ini biar paham ya. Yang lainnya pun juga murojaah. Contoh misalkan di sini saya tulis fiha. Yang sudah ya nggak apa-apa. Fiha. Ini dibaca dua harakat ya. Fiha. Tuh, ya. Iya. Contoh misalkan di sini ada fiha. Di sini misalkan saya tuliskan yang lain. Ja'ala misalkan ya. Ja'ala. Ja'ala. Kira-kira gimana bacanya? Fiha ja'ala. Gitu kan? Iya. Fiha ja'ala. Tapi kalau misalkan saya berikan kalimatnya bukan ja'ala tapi abadan. Nah, abadan jadi gimana kira-kira? Panjang ya, 4 Nah, halaman. gitu. Betul, Ibu Sumartini. Dibacanya jadi fiha abada. Kok dibaca panjang? Karena pertemuan mad dua harakat bertemu dengan hamzah atau alif berharokat. Itu Alif aja. berharokat. Iya. Kasusnya cuman ini aja, Ibu Sumartini ya. Kasusnya cuman ini aja. Kalau mad wajib itu gak akan ada yang tidak ada tanda alisnya. Pasti semuanya ada karena nyambung soalnya, nyambung. Kalau ini gak ada tuh, ya. Meskipun bentuknya seperti ini tapi Ibu sudah tahu ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Oke? Ibu Sumartini gimana? Sudah oke? Oke Ustaz. Aman? Alhamdulillah. Aman. Sip, ya. Yang lainnya kalau misalkan belum aman harus bertanya, ya. Oke? Dilanjutkan saja? Dilanjutkan. Siap. Ya, ini aman ya di halaman 13. Jadi catatan yang paling beda itu adalah di paling bawah catatannya. Ada yang menyerupai mad jaiz munfasil, bahkan mad wajib mutasil ada yang menyerupai mad jaiz munfasil, ya. Kalau misalkan ingin aman, Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui satu kata mad wajib dan mad jaiznya, pakai mushaf Al-Quran berwarna saja dulu ya, biar paham gitu kan ya, seperti itu. Baik, lanjutkan, masih ada pembahasannya. Nah,
Jadi ini memang yang banyak pembahasan itu di mad jaiz, Bu. Pak ya, di mad jaiz munfasilnya, Pak Bu. Jadi kalau mad wajib mah sudah pasti wajib, wajib panjang, sudah pasti nggak jadi panjang gitu ya. Pokoknya nggak ada sejarahnya mad wajib jadi pendek, nggak ada. Ya, pokok semuanya panjang gitu ya. Nah, cuman kalau mad jaiz, nah ini sejarahnya ada yang pendek, bahkan di jalur torikoh saja ada yang dibaca 2 harakat, ada yang dibaca 4 sampai 5. Nah, itu ya jadi pertanyaan. Nah, kalau di pembahasan mad munfasil, munfasil apa tadi? Masih ingat? Ibu, munfasil artinya Terpisah. Terpisah ya. terpisah gitu ya. Kalau jaiznya, Bersama. kalau jaiz Boleh. boleh, Boleh. boleh. Jaiz itu boleh. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak ingin mempraktekkan istilah-istilah ini, ya itu. Berarti misalkan apa Ibu Sumartini udah masak, jaiz. Apa ya? Apa namanya? Misalkan Ibu mau makan gitu kan ya. Ibu mau makan, jaiz, boleh, boleh. Itu biasa di kalangan guru-guru itu suka apa bicaranya apa tajwid, Bu. Ya, bicaranya ya tajwid. Ketika kita naik motor ya, ketika kita konvoy, antum jangan idgom, atau hati-hati jangan idgom. Jadi idgom itu langsung gitu kan, melewati ya kendaraan yang pertama gitu ya. Terus istilah-istilah yang lainnya lah gitu kan ya. Bicara itu harus idhar, jangan ikhfa, harus idhar, katanya harus jelas gitu ya. Jadi kalau membahas sesuatu itu harus idhar, harus jelas. Itu kalau di lembaga Quran suka gitu, ngobrol itu tajwid gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Pembagian mad munfasil. Nah, kalau mad wajib itu gak ada bagi-bagian, Bu ya, gak ada pembagian lagi. Mad wajib sudah pasti wajib dibaca panjang. Tapi kalau mad jaiz itu ada pembagiannya. Ada yang namanya mad jaiz munfasil hakiki, ya. Hakiki itu ingat ini, Ibu. Hakiki itu hakikat. Hakikatnya memang seperti itu, gitu ya. Hakiki itu ya berasal dari hakikat lah gitu ya. Nah, mad jaiz munfasil hakiki, karena kita sudah tahu mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasilnya terpisah ya. Hakiki itu ya asli lah, hakikatnya memang seperti itu ya, mad munfasil itu. Nah, ini secara hakiki. Nah, hakiki itu ya enggak jauh beda, Bu, lihat. Yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada 2 kata yang secara tulisan dan makna. Oh, ini ada E-nya 2 ya, Fuad. Terpisah contohnya lihat. Nah, ini kan ya normal kan? Ibu ya, di sini ada yang aneh tidak? Ya gak ada kan? Normal saja kan? Fasajadu illa iblis. Normal kan? Gak ada yang beda. Maksudnya gak ada yang aneh gitu kan ya. Terus yang bawah pun juga sama, gak ada yang aneh ya. Ahaduhuma au kilahuma. Aman. Memang gak ada yang aneh di sini. Ya. Oke? Sudah paham ya? Gak ada yang aneh. Yang tadi Ibu Bapak baca dari awal pembahasan modul ini sudah paham. Alis bertemu alif berharokat. Nggak aneh. Itu adalah mad jaiz munfasil. Nah, sedangkan yang agak aneh itu adalah yaitu mad jaiz munfasil hukmi. Hukmi itu apa ya? Bisa diartikan nempel. Nempel. Ya. Jadi hukmi itu nempel dari segi tulisan itu nyambung. Contoh nih, lihat ya. Jadi kita lihat dulu di sini, mad jaiz munfasil yang terdapat pada 2 kata. Tetap, Bu, 2 kata, ya. Mad jaiz munfasil 2 kata yang secara tulisan dan maknanya secara tulisan dan maknanya bersambung namun secara hukum terpisah gitu, ya. Jadi ini harus nyambung dari segi bacaan, nggak boleh dipisahkan. Nah, contohnya adalah di Al-Kafirun, ya ayyuha. Oh ya. Ya ayyuha itu berasal dari ya dan ayyuha tuh. Lihat Ibu Sumartini yang ini, Ibu. Ya. Ini kan ada mad 2 harokat ya. Mad 2 harokat bertemu dengan alif berharokat, maka jadi panjang. Ya ayyuha. Tapi kebetulan ini maknanya dari segi tulisan nyambung, ya, nempel. Jadi ya ke a itu nempel. Gitu ya. Jadi ya tetap bacaannya nggak berubah. Ya ayyuha, tapi jangan sampai dipisah. Qul ya ayyuha. Nah, nggak boleh.
nggak boleh dipisah. Dari hukum tajwid nggak boleh dipisah yang hukmi. Maka itu kan disebut hukmi ya. Hukmi itu meskipun dua kata ada ya dan ayyuha, tapi dari bacaan tidak boleh dipisahkan dan dari segi maknanya pun juga harus nyambung, harus nempel, gitu ya. Itu hukmi. Terus berikutnya di Izin Quran Ustadz, surah. Oh iya Ustadz boleh. bertanya biar kebetulan. Ini Ustadz berarti dalam kurungnya dan yang tidak dalam kurung ini artinya sama walaupun tulisannya berbeda. Gimana? Apakah ya Oh ayyuha yang sama. Ini artinya dalam sama kurung dan di luar dua-duanya. kurung? Hmm. Ya, Tapi sama tidak boleh ditulis terpisah gitu. Dari hukum tajwid nggak boleh terpisah. Dikarenakan maknanya itu harus betul-betul nyambung. Satu kali pengucapan gitulah. Ya, jadi nggak dipisahkan gitu. Nanti kita cek ya di Quran surah Al-Kafirun. Ya, seperti itu. Ibu Erika sudah paham ya dari segi baca. Jadi kalau yang hakiki itu yang hakiki ibu boleh berwakaf. Fasajadu illa iblis boleh ya. Jadi enggak mempengaruhi maknanya ya, dipisah juga enggak jadi persoalan deh seperti itu. Nah, kalau yang ini ketika dipisahkan itu jadi kurang bagus ya. Jadi dari ilmu tajwid ataupun ilmu bahasa Arab harus nyambung nempel. Memang satu kesatuan maknanya juga. Jadi nggak bisa dipisahkan. Dan memang harus nyambung saja. Memang kalau dipisahkan juga secara tulisan kan agak nanggung ya. Ini kalau dipisahkan gimana gitu kan ya. Dari penglihatan kita pun juga sudah otomatis. Maka itu ini luar biasa ya. Para ulama yang di zaman Imam Qiraah, terus yang dengan ilmu dobetnya gitu kan ya. Tanda baca, terus diberikan titik, diberikan syakal. Itu dari zaman Imam Qiraah dan ke belakang lah ya. Ya pokoknya ratusan tahun yang lalu gitu ya. Itu luar biasa membuat membuat bentuk, huruf, tanda dan juga ada yang nyambung, ada yang terpisah. Itu nanti kaitannya tetap dengan makna, Bu. Ya, jadi enggak sembarang. Jadi enggak asal-asalan gitu, ya. Jadi memberikan bentuk dan lain sebagainya itu enggak asal, ya. Itu luar biasa ya para ulama. Nah, kalau kita tinggal baca kan, ya. Kalau kita tinggal baca doang gitu kan. Apalagi sekarang ada mushaf Al-Quran Indonesia berwarna, tinggal baca doang. Ya ayyuha, udah aman. Gak jadi persoalan gitu kan ya. Nah cuman kita harus tahu ilmunya ya. Jadi ada dua ya ibu-ibu sekalian ya. Nah untuk bentuk seperti ini banyak. Ini hanya 2 contoh saja yang saya ambil. Banyak ya. Contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah cuman saya ambil 2 contoh ini, Al-Kafirun dan An-Nisa. An-Nisa ya di ayat 109. Ha antum, yaitu kalimatnya ha dan antum gitu ya. Itu hukmi, ada hakiki, ada hukmi. Silakan sampai sini barangkali ada yang ditanyakan dulu, harus sampai paham ya, harus sampai paham. Kalau masih bingung tanyakan terus, desak Ustadz Ari. Desak Ustadz ini kalau saya sendiri jelas akan belum bisa membedakan mana yang hakiki dan hukmi. Jadi tidak akan bisa membedakan kalau membuka mushaf Al-Quran. Karena mungkin disebabkan karena belum tahu maknanya. Jadi mungkin itu ya Ustadz. Nah, jadi enggak Bu. Kalau di modul yang saya susun ini belum ada kaitannya dengan makna. Belum ada. Ya. Pokoknya dari tanda memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menentukan yang mana hakiki dan hukmi itu mudah. Enggak usah dari mana. Enggak usah, dari tanda saja udah. Dari warna, dari tanda, dari warna dan juga dari tulisannya Bu, dari nyambung itu ya. Jadi kalau hakiki itu gak akan nyambung, gak ada yang istilahnya dari sini gak ada sambungan. Nah, ini hakiki. Otomatis pasti hakiki. Tapi kalau misalkan di sini ketika mana kok nyambung banget. Nah, kalau di sini ada sambungannya, berarti di sini termasuk hukmi gitu aja sih. Ya, dari segi tanda. Jadi saat ini Bapak Ibu meskipun tidak tahu maknanya masih aman, masih bisa paham gitu ya maksudnya. Mudah kan Ibu Erika? Iya. Udah oke, udah paham? Paham. Ya. Jadi tidak usah makna ya. Kalau makna itu ya lebih mantap lagi ya. Sudah mah Ibu Erika tahu tanda,
ditambah makna, luar Butuh biasa waktu, ya. Ustadz. Butuh waktu pasti. Ya tidak hanya ibu, apa saya pun juga sama ya. Apalagi memaknai suatu ayat itu luar biasa ya. Pernah satu kajian itu ngebahas ayat satu An-Naba, manjangnya luar biasa gitu kan ya. Bisa beberapa pertemuan itu apa baru satu ayat, apalagi seluruh ayat gitu ya. Oke. Yang lainnya, oke, sudah paham hakiki dan hukmi ini sebetulnya ibu-ibu sekalian yang ini di halaman ini ya. Halaman 12, 13, 14 sebetulnya nggak usah dihafalkan. Saya tidak akan ngetes ibu. Misalkan Ibu Erika, hakiki yang mana? Cek di Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah. Wah, enggak ya. Ini aja, hanya pengetahuan saja. Ya. Hanya pengetahuan saja, wawasan saja. Bila mana ada yang ya bisa jadi apa gini, ketika saya sampaikan ya ibu masih blank misalkan ya, tapi suatu saat ketika kondisi ketika belajar misalkan dengan yang lain ada pembahasan tuh hukmi dan hakiki, oh saya baru tahu nih ya hakiki dan hukmi itu seperti itu, jadi lebih ke apa namanya, ke wawasan. Ya, Betul, ke wawasan saja ya yang ini ya. Jadi ini terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak ada apa namanya, tidak ada tambahan lain, melainkan Bapak Ibu di halaman 11 sudah oke, sudah lancar. Saya acungkan jempol kepada Bapak Ibu sekalian, pertahankan untuk melanjutkan tahapan yang berikutnya. Berarti nambah level. 1 akan mengikuti kedua, 2 akan mengikuti ketiga nantinya. Nah, pembahasan yang berikutnya ini akan mengikuti terus 2 harokat, 4 harokat akan terus mengikuti, nambah terus ya. Jadi saya menyimak dari Bapak Ibu sekalian yang di sini sudah cukup ya. Tinggal tambahannya adalah pemahaman, pengetahuan, wawasan yang harus Ibu Bapak ketahui, karena ini kondisi di lapangan yang membuat harus kita tahu ini ya. Seperti halnya tadi saya ketika kholako ternyata teman saya ada yang 2 harokat, kok saya 4 harokat, pas ditanya apa jalurnya dari mana, saya bingung gitu kan ya. Alah, berarti saya belum tahu gitu kan jalurnya. Nah itu. Jadi kasus-kasus itu saya masukkan ke sini. Terus saya olah lagi biar mudah gitu ya. Mudah-mudahan dengan tampilan seperti ini, Ibu ketika baca juga sudah bisa dipahami insya Allah ya. Oke, hakiki dan hukmi sudah beres. Terakhir adalah Quran Surah Al-Kafirun. Siap ya. Ini jadi PR lagi nih ya, Al-Kafirun. Siap. Sengaja saya beri apa namanya, contohkan di sini Quran surah Al-Kafirun ini di Mushaf Al-Quran Indonesia berwarna ya. Jadi biar sinkron dengan warna yang tadi kita pelajari ya. Tuh, berarti ayat 1 sampai 6 ini banyak warna hijau, ibu-ibu sekalian, alisnya. Iya. Coba Ibu Erika nih. Kuliah ini hakiki hukmi. Hukmi. Tuh kan sudah hafal. Kalau yang ini hakiki hukmi. Ini hakiki. Tuh kan udah paham. Ya. Ya itu kan. Apa tahu dari mana tidak? Dari bentuk sambungan tulisannya. Nah gitu, udah cukup. Itu juga Ya. ya. Sudah oke ya. Siap, paham ya? Oke, kita akan praktekkan. Saya 1 kali, semua 1 kali. Kita polakan bana-bana dulu ya, biar nanti nyambung iramanya. Saya dulu. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Silakan. Tuh, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Untuk tahap ini ya Ibu Bapak sekalian, untuk tahap saat ini sudah diharuskan tidak melihat teks ya. Sudah diharuskan ketika dirubah huruf sudah langsung terpola. Ya diusahakan ya. Sampai pokoknya saya harapannya kepada Bapak Ibu sekalian ketika mempolakan itu sudah lincah banget lidah itu ya. Hana haununa hina haini huna hana haununa hina haini huna. Pokoknya kalau belum bisa dipercepat berarti masih harus latihan gitu ya. Oke, Ibu seperti ini. Ya nggak apa-apa, pasti bisa Bu, proses. Apa saya juga menyusun pola ini sebelum disampaikan, saya dulu yang harus lancar. Saya praktekkan 1 hari itu bisa 4 kali, bisa 5 kali, gitu kan ya. Maka dari itu sebetulnya lebih dari Ibu saya praktekannya. Ya dikarenakan saya yang mengajarkan, bahaya kalau saya belum lancar bagaimana menyampaikan kan? Ya jadi tuntutan. Nah kalau mau Bapak Ibu sekalian pun juga dituntut ya diri sendiri nih.
harus sampai dirubah-rubah huruf itu sudah nempel. Kana kaununa kina kaini kuna kana kaununa kina kaini kuna. Kenapa bisa cepat? Karena otomatis lidahnya sudah nempel, Bu, gitu. Ya, bukan berarti saya memang kalau pas bikin pola itu dipraktekkan masih belepotan, Bu. Ya, jujur, ketika saya bikin pola, oh ini udah pas nih. Coba saya praktekkan. Itu belepotan awal-awal. Belepotan. Aduh. Ya susah terus. Ya sampai saya rekam, ya. Rekam suara saya, terus saya masukkan ke MP3, ya. Terus saya dengar di perjalanan sambil diikutin gitu kan sampai lancar gitu ya. Jadi metodenya ya bisa berbagai cara. Ketika ibu perjalanan atau ketika ibu masak, ketika ibu nyuci piring dan lain sebagainya itu kan bisa dimanfaatkan untuk memurojaah gitu ya. Nah, tinggal mau tidak gitu. Tinggal kemauannya saja seperti itu. Baik, siap ya? Diulangi polanya? 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Sekarang ditalkinkan. Saya satu kali semua satu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Siap, di sini alisnya ada 2, ya. Terus ada tambahan di sini, ya, nggak apa-apa. Ini mau dipraktekkan mau tidak, tapi untuk saat ini karena al-kafirun ini sudah kita hafal ya. Jadi di sini adalah dengungan ya, diikhfakan antum ya. Nah, untuk jarak ifa dan panjang itu sama ya, tapi tidak wajib ya. Maksudnya wajib untuk dipraktekkan, cuman untuk level belajarnya itu nggak wajib ke sini dulu, dikarenakan memang belum dipelajari. Ya, saya maklumi seperti itu. Jadi saya pernah nasihat dari guru saya, nasihatnya gini, ketika saya mengajar, guru saya mengatakan jangan sampai antum menyamakan keilmuan antum dengan peserta. Contoh misalkan, ketika peserta dasar pemula baru belajar, sudah kita terapkan makhraj, itu jangan dibaca ho tapi kho di ujung di pangkal di tenggorokan atas. Itu kan peserta itu belum juga lancar udah diserang di makhraj itu. Ya. Jadi Tempat belajar fokus intinya gini, Bu. Iya. Jadi intinya gini, harus ada toleransi untuk peserta yang baru belajar. Jadi kalau dibalikan, ya guru saya kepada saya, antum ketika belajar dulu seperti itu tidak? Ya enggak sih sebetulnya gitu kan ya. Ya malahan belum belajar ke sana baru mengkonsistenkan. Iya, disamakan saja si prosesnya seperti kita belajar dari dasar gitu. Ya jangan sampai karena kita bisa terus peserta mahrojnya tiba-tiba mahrojnya jauh gitu kan ya. Kita boleh mengingatkan, ya mengingatkan boleh. Kalau untuk mengingatkan harus, Bu. Ya barangkali ada yang mengajarkan, harus diingatkan. Itu minimal ada getaran gitu kan ya. Kalau misalkan dipraktekkan belum bisa, ya udah dimaklumi saja dulu. Nah itu ya metode untuk menerapkan ke peserta yang dasar gitu. Ya saya juga kan kepada Ibu ketika di awal-awal enggak membahas dulu yang lainnya. Yang penting tahapannya di situ dulu. Nah, sesudah tahapannya di situ ya paling mengingatkan bahwa makhraj ini sungguh penting kan. Di modul awal kan kita membahas ini ya. Istilah daripada tajwid kan, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a itahiqqahu wa mustahaqqahu ya. Mengeluarkan setiap huruf itu ilmu pertama, Bu. Ilmu pertama mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya sesuatu, yaitu makhrijul huruf, dan memberikan hak dan mustahaknya. Berat. Sebetulnya berat, Bu, kalau misalkan kita menerapkan langsung ke makhraj, dikarenakan adanya metode ini kan memudahkan biar peserta itu lancar membaca,
fasih membaca dengan metode ya, urutan belajar yang ya yang mudah dipahami lah ya. Kalau misalkan metode belajar saya samakan dengan saya ketika mengajarkan kepada guru, itu nggak akan cocok, Bu. Misalkan saya mengajarkan kepada ibu yang pemula, sama halnya ketika saya mengajarkan kepada guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu nanti kan kondisinya beda. Nah itu ya. Oke. Nah di sini pun juga boleh dipraktekkan, boleh tidak. Tapi karena ibu bapak sekalian sudah tahu cara bacanya antum, itu aja cuma satu dah ya. 1, 2 dan yang ini ya. Itu terapkan saja gak apa-apa ya, karena Al-Kafirun ini pun juga sudah hafal. Ya, lanjutkan ya ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Sebetulnya kalau kita perhatikan warna tajwid di Mushaf Indonesia mudah banget, Bu, lihat. Ya, ada warnanya ya. Jadi hijau itu ada 2 fungsi. Ada majaiz munfasil kalau ada alisnya, tapi kalau tidak ada alisnya berarti ikhfa hakiki itu ya. Ikhfa, dibaca ikhfa seperti tadi ya. Aman. Next nanti kita bahas ya. Ini kita lanjutkan saja. Terus berikutnya catatan di Al-Kafirun di sini ada tanda lingkaran. Ada yang pernah belajar Ibu Nata nih. Ibu Nata masih ingat? Pernah kita belajar ini? Mudah-mudahan masih ingat Ibu Nata. Ini dibaca atau tidak, Bu? Nggak ingat. Lupa lagi. Ini kalau nggak salah 1 tahun setengah yang lalu. 1 tahun setengah yang lalu gitu ya. Jadi luar biasa, jaraknya jauh banget ya. Nah ini kita jangan baca panjang ya. Next nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Untuk saat ini tidak dibaca panjang ya. Ini tanda yang tidak boleh dibaca panjang. Wala ana a, langsung ana a, enggak ana tapi ana a ya. Wala ana abidum abattum. Nah, ini pun juga catatan. Ini dibacanya dum ya, langsung dum didengar. Terus di sini dalnya dihilangkan. Dalnya dihilangkan. Ini bukan pembahasan kita, tapi latihan mad panjang 4 harokat cocok di sini. Dikarenakan memang sebetulnya tidak usah saya koreksi di sini ya. Oke, saya praktekkan sebisanya saja. Wala ana abidum ma abattum. Silakan. Wala ana abidum ma abattum. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau di sini tanpa ada warna berarti langsung saja. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Siap. Terakhir kita baca sama-sama dari bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah bisa sampai sini juga, alhamdulillah ya ibu bapak sekalian. Alhamdulillah sesuai targetan saya juga, karena ini di hari Senin itu ya mau nggak mau menjadi pola awal ya, tapi alhamdulillah seperti biasa pola awal di hari Senin selalu selalu semangat, selalu lancar ya alhamdulillah ya, dan juga urutannya pas banget ya. Jadi 1 modul ini kita sudah bereskan modul B
Nah, siap-siap nanti modul C, modul D, dan mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diluaskan rezekinya juga ya, sehingga ya ini menjadi spirit kita untuk senantiasa beristiqomah dalam belajar bersama-sama insya Allah ya. Baik, ini akan jadi latihan. Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, nanti akan saya rekamkan cara bacanya ya. Untuk catatan di sini boleh dipraktekkan, boleh sebetulnya dipraktekkan saja karena memang Al-Kafirun ini kan sudah pada hafal, saya yakin. Cuman biasanya Al-Kafirunnya biasa-biasa. Qul ya ayyuhal kafirun. Sepertinya Ibu Bapak mempraktekkan Al-Jazari itu. Iya benar Ustaz. Mempraktekkan Al-Jazari. Mempraktekkan Al-Jazari biasanya ya. Nah, sekarang kita praktekannya Thoriqohnya Syatibiyah ya. Jadi dibaca panjang yang bertanda alis atau mad jaiz munfasil. Di sini kebanyakan memang mad jaiz munfasil ya. Jadi hukum mad wajibnya memang tidak ada. Adapun nanti dengungan, terus ini ya, terus ini duma nggak apa-apa dipraktekkan, terus di sini pun juga abatum ketak langsung ya. Ini banyak yang mempraktekkan abadetum, banyak tuh ya. Terus ada abadtum, nah itu nggak boleh. Abadtum dalnya jangan sampai terbaca, harus masuk ke tal, harus masuk ke tak langsung. Abadtum, nah itu caranya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan saya rekamkan. Dan ini yang terakhir, ini hanya rumus ya. Rumus atau rumus mengukur harokat dengan ketukan. Oh iya, saya sampaikan dari keterangan saja ya. Ini insya Allah dibahas nanti di modul C ya, di modul C. Keterangan salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna dengan jalan talaki. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, akan sempurna dengan jalan talaki, yakni membaca di hadapan guru langsung. Ini kesempurnaan dalam talaki ya, kesempurnaan dalam membaca mad di hadapan guru ya. Nah, adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan, ini salah satu metode. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di talaki ya, kita bertalaki dengan guru itu enggak pakai ketukan. Malahan tidak boleh pakai ketukan karena mad yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu tidak matematis. Kalau ini kan pakai ketukan kan matematis, ya. Ada ukurannya. Nah, kalau bacaan yang sesungguhnya itu tidak terukur dengan ketukan, tapi terukur dengan feeling yang menjadi satu, ya. Guru mempunyai feeling dan feeling guru itu harus sama dengan murid. Dan itu itu bersanad gitu kan, sampai jalurnya kepada Rasulullah seperti itu, ya. Jadi ini kaitannya dengan feeling, dengan gempa ya Ustaz. ada kecoa Bu. Iya. Ya. Nah, jadi dengan feeling ya insya Allah. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, jadi mengukur kadar harokatnya mayoritas nih, yang mayoritas ya. Mayoritas ukuran mad yang digunakan yakni 246. Ya, jadi 5 itu memang jarang ya. Jadi 2, 4, 6. Yang mayoritas ketika saya talaki bersama guru. Tapi ketika kita belajar seperti ini kan ada yang 5 ya, beda sedikit. Beda satu ketukan ya nggak apa-apa. Oke, adapun di sini ada 2 metode yang digunakan, ada ketukan huruf cepat, ada ketukan irama lambat yang saya sampaikan di modul pertama ya. Ini nanti insya Allah kita bahas di modul C. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini sudah pasti tergambarkan tidak polanya? Ini kan pola 4 harokat ada di sini nih. Tinggal nambah tuh. Jadi ada alis bertemu tasdid, alis bertemu sukun. Saya contohkan sedikit ya. Bana bana ba ana ba ba ana. Nah, gitu. Ini luar biasa nambah napas soalnya ya, nambah napas. Next nanti ya, insya Allah mudah-mudahan jadi penasaran, jadi lebih giat lagi Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya tempelkan di modul C ini, ditempelkan di sini biar apa? Biar semangat Bapak Ibu nggak luntur. Kan biasanya kalau beres, oh udah beres nih, gitu kan, nggak ada yang bersambung. Nah biasanya kan suka ngerasa tamat ya. Nah gitu ya. Suka ngerasa tamat ya. Udah saya
contohkan saja satu kali sehingga Bapak Ibu sekalian Penasaran. mudah-mudahan penasaran gitu kan ya. Oke, itu saja. Silakan sekarang boleh di sesi pertanyaan. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan sepertinya paham berarti ya sudah tamat nih ya di modul B ini insya Allah ya. Sesuai harapan juga saya sudah pastikan Bapak Ibu ketika mempraktekkan di halaman yang tadi halaman 11 sudah oke. Pertahankan pokoknya semangatnya jangan sampai berkurang, terus tambah terus ya seperti itu. Siapa kalau betul? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ketemu Ustadz. Belum ketemu berarti sepertinya sudah paham ya apa namanya Teh Syifa nih ya. Luar biasa pada malam hari ini yang pertama membereskan modul B yaitu di jamaah atau di grup yang hari Senin ini insya Allah ini sebagai jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti saya sampaikan hal yang sama di kelas tahsin Selasa, Rabu, Jumat gitu ya. Itu insya Allah kalau kita perhatikan itu jadi jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Karena sudah saya sampaikan urutannya saya dapat dari Ibu Bapak ya di polanya hari Senin, saya sampaikan polanya di hari Selasa gitu ya. Insya Allah ya. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamhu. Ibu tidak hanya belajar tapi Ibu Bapak pun juga mengajarkan juga kepada saya yang menyampaikan. Insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya yakin optimis 100% Bapak Ibu sudah paham ya. Meskipun dari segi praktek tinggal latihan saja. Itu aman ya, tinggal latihan saja. Kuncinya apa tadi? Kuncinya seringlah melatih latihan-latihan yang sudah ada dulu. Nanti latihan yang sudah ada nanti akan otomatis di lidah kita akan terbiasa ketika menemukan tanda-tanda tersebut seperti itu ya. Jadi PR-nya Al-Kafirun ya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah seperti biasa sharekan saja. Pokoknya tugas itu diusahakan maksimalkan, kerjakan, baca ulang ya sehingga nanti akan memurojaah kembali di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan kembali untuk programnya dan tetap semangat insya Allah, dan mohon doanya juga mudah-mudahan saya bisa meneruskan karya di modul-modul yang berikutnya karena memang belum terbuat ya, belum baru di setting-setting dikit ya. Nanti insya Allah karena tuntutan saya harus bikin untuk grup tahsin Senin ini insya Allah di pekan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertemu lagi, belajar bersama-sama dan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena untuk usia itu hanya Allah yang menentukan ya. Kita gak tahu nih besok atau detik ini, menit ini ya, atau beberapa jam berikutnya kita gak tahu ya takdir kita seperti apa. Yang penting kita niatkan yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini niatkan pertama adalah pahala ya. Pahala kita berusaha ini untuk siapa? Untuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Untuk hasil bonus ya. Kalau misalkan hasilnya bagus, Ibu Bapak ketika membaca Al-Quran saat ini kok alhamdulillah nih ada sudah mulai tergambarkan gitu kan panjang pendek dan lain sebagainya, itu bonus ya, kita harus syukuri, bahkan Ibu Bapak harus sujud syukur dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mudahkan insyaallah ya, tidak lepas dari doa Ibu Bapak ketika belajar ya. Maka itu kan kita di awal mengucapkan doa bersama-sama tuh ya, dari perwakilan dari saya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Meminta ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mudah untuk dipahami seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Saya cukupkan dulu ya Teh Syifa ya. Saya tutup dulu kajiannya, nanti barangkali ada yang mau disampaikan oleh Teh Syifa. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini, dan juga mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dalam pendirian keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Masya Allah, tabarakallah, untuk ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan juga luar biasa dengan bertambah ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita makin semangat untuk belajar
membaca Al-Qur'annya. Dan insya Allah untuk latihan-latihannya nanti kita coba lagi di luar kelas nanti ya Bapak Ibu semua. Ya, Mengenai siap. PR mat 2 harakat sama 4 harakat di surat Al-Kafirun ya Pak Ustadz ya. Baik, nanti insya Allah akan kita bantu sampaikan untuk PR-nya melalui WhatsApp grupnya seperti itu ya. Dan selanjutnya, sekedar informasi saja, untuk mengenai program kelas Tasin Private ini, sesuai yang diinformasikan di awal, bahwa kelas Tasin ini hanya untuk 4 kali pertemuan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kelasnya untuk menambah ilmunya di pertemuan berikutnya, untuk menambah naik level dan juga modul yang terbarunya, boleh bisa konfirmasikan langsung ke Sipa bersama infak dengan besar rasa syukurnya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelas Tasin Private ini bersama Sobat Kaji, kita semua merasa terbantu untuk menambah ilmu dan juga wawasannya untuk bisa ada perubahan lebih baik lagi dari segi bacaannya untuk hari ini dan seterusnya seperti itu. Karena memang kita jangan merasa kenyang dengan ilmu, tapi harus punya perasaan akan haus untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya. Insya Allah kita akan berproses bersama-sama ya, Bapak Ibu semua. Oke, mungkin untuk malam hari ini, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Teh Siva, untuk yang ya modul A itu kan sudah ada yang direvisi. Apakah kita bisa dapat, kami dapat Masih supaya ini Bu, di-print lagi? masih ini nih apa namanya apa perlu saya sampaikan sebentar ya. Sebetulnya udah direvisi, cuman belum di apa namanya ini Bu, Belum sebentar. di-PDF-kan ya Pak ya? Ya ini apa latihannya belum di apa Belum update gini diterapkan. nih. Sebentar saya coba perlihatkan biar nanti lebih ini Bu, lebih ya belum beres ya apa soalnya belum beres. Nah ini nih modul ini ya. Nah ini sudah mulai update. Nah ini ya. Ini sudah mulai update. Nah update-nya itu baru di. Nah ini nih. Ini yang update nih Bu. Kalau yang sebelumnya kan dari dasar langsung ke apa ke tanda ya. Nah di sini langsung ke mad asli dibahas dulu. Terus berikutnya kita membahas mad aslinya dulu. Nah sesudah ini baru ke sini. Nah di sini ada tambahan tuh di bawahnya ya. Jadi ada dua variasi ya. Ada 3-2-2 untuk menghafal dengan angka, ada menghafal dengan pola. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, itu ya. Jadi update-nya itu insya Allah pokoknya akan dikasihkan insya Allah tapi setelah beres ya. Biar siap, mantap tuh. Ustaz. Ini latihannya udah diganti Bu. Tuh ya. Latihannya udah diganti, font hurufnya sudah mantap, bagus ya. Tinggal ditunggu saja. Nah, yang ini yang belum. Jadi saya belum sharekan itu. Ini yang bana bauna buna dihilangkan Bu ya. Dikarenakan ada mirip-mirip metode dengan yang lain. Jadi saya patenkan yang pola ini. Yang bana bana baununa. Tapi insya Allah ini ternyata lebih enak ini ya. Iya. Apa polanya ini lebih beda lah ya. Ada iramanya gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada iramanya. Nah terus, nah urutannya ke Al-Fatihah. Nah ini yang catatan saya itu yang ini Bu. Nah ini mau diganti semuanya. Ini apa namanya saya belum originalkan ya. Jadi ini latihannya masih mengambil dari modul yang lama gitu ya. Jadi masih diedit gitu ya. Jadi mohon bersabar insya Allah. Nanti kalau sudah mantap apa ya pasti Bapak Ibu akan mendapatkannya ya. Bahkan harapannya ya bisa jadi buku ya. Mudah-mudahan aduh itu cita-cita saya Bu ya. Ya cita-cita ya saya pengen punya buku yang bisa dipegang ini apa namanya insya Allah jadi jariah ya insya Allah ya. Itu saja untuk Ibu Eriga. Jadi masih proses ya. Ya, terima kasih Meskipun udah diupdate tapi updateannya masih updatean ya sedikit-sedikit lah. Biar nggak ini Ibu Eriga kalau misalkan update kirimkan Bu update lagi. Nanti akan numpuk Bu. Nunggu updatean 1, updatean 2 sampai 10 itu kan ya. Jadi untuk saat ini apa semuanya diedit dulu insyaallah ya. Ya. Diinformasikan. Ya, itu Teh Sipa Afwan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz ya.
Jadi seperti itu nanti modul A-nya yang terbaru nanti akan diinformasikan dan akan dikirimkan kembali seperti itu. Apakah dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Apakah sudah cukup? Berarti tes Pak, Gimana Ibu Nata? yang modul B juga masih banyak perbaikan ya berarti nanti. Ya, jadi untuk modul, jadi nanti Ibu Bapak jangan aneh kalau misalkan ada updatean ya, karena insya Allah agak apa namanya masih proses. Jadi meskipun saya yakin Bapak Ibu sekalian, aduh print lagi gitu kan ya, Iya. gak apa-apa deh, insya Allah apa mudah-mudahan menjadi sodakoh untuk Bapak Ibu ya. Oh, Jadi yang namanya ilmu nanti berkembang ya, tapi yang pasti ilmunya memang tidak akan apa namanya tidak akan nambah terlalu banyak. Sudah di jalur itu aja dulu ya. Cuman update-nya itu seperti ayat yang kurang tepat gitu kan ya, seperti itu. Terus kalau metode nggak ada, apa metode mah full sama Bu ya. Cuman itu yang apa latihan itu dah ya, seperti yang Contoh tadi ya. contohnya yang memang harap maklum itu ketika saya nyari contoh ibu-ibu sekalian, itu saya harus ngederes dulu di surat anu apa, aduh nggak ada gitu kan. Seperti hukmi hakiki saja itu nyari dulu. Soalnya kalau di Google Bu, misalkan kita cari hukmi, bisa jadi ada ya, atau yang hakiki, atau misalkan mad jaiz munfasil yang seperti mad wajib mutasil itu gak ada, nggak muncul gitu ya. Jadi harus kita yang nyari gitu ya. Jadi karena proses nyari itu agak lamban, jadi saya mau gak mau ngambil contoh dari modul yang lain dulu, modul yang dulu. Nah di contoh itu kan nggak boleh ya, untuk apalagi kalau misalkan sudah diperjualbelikan nggak boleh, ada haknya gitu kan ya. Nah cuman karena ini belum di finishing, jadi PDF ya, apa namanya saya pun juga sudah didiskusikan diperbolehkan kalau seperti itu. Tapi kalau sudah mulai jadi buku kan itu buku menjadi apa, ada nominal harganya kan? Ada nominal harganya yang harus apa dikasihkan tidak secara cuma-cuma tapi ada harganya, atau bisa jadi di Sobat Ngaji apa mudah-mudahan jadi satu paket ya, sudah dengan kelasnya mudah-mudahan ya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi nanti akan betul ya Ibu Nata, mudah-mudahan memang revisinya nggak jauh ya. Jadi Ya, memang soalnya latihan-latihan saja sih yang saya perlukan ya. ya. Di Itu saja. kata-katanya juga tadi ada yang mungkin harus direvisi ya. Nah, Tulisan gitu. secara jadi secara langsung gitu kan ya. Jadi masih Betul. sepertinya Jadi apa ngantuk mungkin ya. wah Jadi itu E-nya juga double E-nya. Saya luar juga biasa Bu ngantuk ya, tapi ngelihat editing gitu itu Bu tadi. ya, itu editing itu luar biasa, apalagi untuk saat ini yang ngedit, yang nyari contoh, yang ngedesain itu semua saya Bu. Sendiri. Yang ngajar saya sendiri katanya. Tapi ngantuk-ngantuk. Ya, tapi saya yakin Bu, saya yakin capeknya itu saat ini. Ya capeknya itu saat ini. Saya berjuang capek-capek dulu gitu kan, saya berjuang terus bikin modul, terus ngedit ya, terus editing dan lain sebagainya. Nanti insya Allah ya akan indah pada waktunya seperti itu ya. Jadi ya yang namanya proses seperti itu ya, harus diyakini. Itu. Jadi memang apa namanya harap maklum ya. Apa terkadang saya ngedit jam 1 subuh ya, sesudah ini ya. Apalagi kalau misalkan ketika sudah sholat subuh edit dulu gitu kan. Terus ketika di jalan, apa pernah saya di jalan, ketika di perjalanan di motor ada ide Bu, ada ide, aduh betul di surat anu tuh ya, nemu apa menemukan, terus polanya sepertinya bagusnya diginikan, diam dulu Bu, saya nulis dulu di jalan gitu ya. Ya maksudnya dicatat dulu gitu kan, dicatat dulu itu kan ya, baru ya itulah ya prosesnya. Kalau misalkan ingin tahu, jadi kalau misalkan ada A-nya kurang, R-nya kurang, mungkin ya bisa jadi ngantuk sih ya. Dan soalnya pas ngedit itu serasa sempurna saja gitu kan. Udah beres, wah ini udah full sempurna. Ternyata pas diajarkan di hari Senin nih, di hari Senin ada apa namanya ketahuan di hari Senin. Itu alhamdulillah Ibu Nata ya. Sekeran. Oke, baik. Mudah-mudahan modul dan yang dikerjakan oleh Pak Ustadz juga mudah-mudahan segera selesai biar dapat amin. juga ya. Segera di launching. Ya. Amin, harapan saya itu Bu. Iya, mohon doanya nih untuk Bapak Ibu semua. Baik, kalau begitu untuk Zoom-nya kita akhiri karena juga waktu sudah mulai jam 10 malam. Mari kita cukupkan
Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir dan men-sharekan materinya pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, bergabung, menyimak, dan juga belajar bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, dan juga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin, ya. Dan mari kita akhiri Zoom pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Insyaallah Bapak Ibu semua, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, ya. Ya, amin. Dan Sipa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sipa. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Amin. Ya. Selamat beristirahat. Izin live ya. Mangga Ibu. Izin Teh. Mangga Ibu Diana. Mohon izin di live juga.